wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratan muhtaramin, para jemaah dimanapun saja berada, hari ini alhamdulillah bersyukur kepada Allah bisa melanjutkan pengajian di dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, walaupun satu huruf, satu kalimat nyangkut ke dalam hati kita, sehingga menjadi dasar gerakan dan langkah kita, mulai daripada kita bangun, tidur, kemudian melaksanakan kegiatan, aktivitas, sehingga kita istirahat dan tidur kembali, selalu diliputi dan didasari oleh ilmu, sehingga apa yang kita lakukan akan diterima menjadi ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah prinsip para jemaah sekalian. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya akan membacakan kitab Nasha'ihul Ibad ya. Ini syarahnya itu disusun oleh ulama besar dari Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan kalau matanya itu adalah disusun oleh ulama yang terkenal ya, yang masyhur. Beliau itu bernama Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Jadi kita kenal dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Insyaallah para jemaah sekalian, pengajian ini yang terpenting kita sudah ikhtiar melakukan upaya untuk menyampaikan ilmu dengan berbagai media. Kalau dulu mungkin medianya lewat speaker ya. Yang lebih canggih lagi lewat TV, lewat radio. Sekarang kan medianya sudah macam-macam. Bahkan kalau kita perhatikan, di zaman dahulu kan nggak ada media-media untuk menyampaikan informasi tentang ilmu itu. Di zaman para nabi, para rasul misalnya. Nabi Ibrahim alaihissalam saat diperintah sama Allah, wa'adzin, untuk memerintahkan, menganjurkan kepada manusia melaksanakan haji, itu diperintah sama Allah, umumkan kepada masyarakat. Nabi Ibrahim kan, bagaimana saya mengumumkan, pakai apa? Ya udah, sampaikan saja. Nanti saya yang akan menyampaikan informasi tersebut kepada hati umat manusia. Nah, ini kan luar biasa. Jadi ini menjadi pegangan untuk kita semua, para mubaligh, para kiai, para ustadz. Tugas kita ya menyampaikan saja. Sampainya informasi ini kepada hati masing-masing, ya Allah nanti yang mengantarkan. Sehingga kalau Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj, ya. Kemudian haji itu sampai kepada masing-masing dan mereka akan mengatakan labbaik, ya Allah yang menyampaikan. Demikian para jemaah sekalian. Jadi termasuk saya mengaji walaupun ya sekalimat dua kalimat, yang terpenting adalah ada ikhtiar untuk membacakan kitab. Setelah itu dikembalikan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsamina asyarah. Adapun maqalah yang nomor 18, man taraka dzunub. Qilah, dikatakan
Man taraka dzunub, barang siapa meninggalkan dosa. Raqqa qalbuhu, maka hatinya akan lembut. Jadi kalau dia itu jauh dari dosa, maka hatinya akan lembut. Fayaqbalun nasihah. Fayaqbalun nasihata, maka dia akan menerima nasihat. Dan hatinya akan tenang. Wa yakhsha'u laha, dan hatinya akan khusyuk terhadap nasihat. Menerima. Jadi orang bisa menerima terhadap nasihat itu pertama tentu yang menyampaikannya. Kemudian yang kedua, yang mendengarkan ini akan masuk ke dalam hati. Ini juga tergantung kepada perilaku dia. Kalau dia tidak melakukan dosa, jauh dari dosa, insya Allah lebih gampang menerima nasihat. Wa man tarakal haram, barang siapa meninggalkan barang haram, makanan haram, termasuk pakaian yang haram. Jadi dia tinggalkan semua itu. Kemudian wa akalal halal, dan dia makan barang yang halal. Maka para jemaah sekalian, soffat fikratuhu, maka pikirannya itu akan bersih. Jadi pengaruh makanan ini terhadap pikiran kita, akal kita ini luar biasa. Jadi kalau kita menjauhi makanan haram, kemudian makanannya itu yang dimakan adalah halal, subhanallah, insya Allah akalnya itu akan bersih, pikirannya akan bersih. Ini para jemaah sekalian. Lah kalau sudah pikirannya bersih, bening ya, dia akan berpikir tentang ala masnu'atillahi ta'ala, terhadap semua ciptaan Allah. Apa ciptaan Allah itu? Ya ini makhluk ini. Makhluk itu adalah siwallah, selain Allah. Maka kalau dia itu sudah berpikir tentang makhluk Allah, bahwasanya makhluk Allah ini semuanya merupakan tanda-tanda keberadaan Allah. Ad-dallati ala ihya'illahi ta'ala, di mana yang namanya makhluk Allah itu menunjukkan terhadap adanya Allah, dan Allah itu mampu untuk menghidupkan makhluknya setelah mati nanti. Nah itu. Wa ala wahdatihi, dan menunjukkan terhadap esanya Allah, dan atas kuasanya Allah, dan atas ilmunya Allah. Nah ini para jemaah sekalian, ini menjadi penting bagi kita bersama, sehingga nanti ilmu yang sampai itu akan menjadi ilmu yang menggerakkan agar dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jemaah. Untuk itu mari kita bersama-sama menjadikan pikiran kita itu menjadi fresh, bersih, bening. Dimulai dari mana? Dimulai dari makanan yang halal. Ini para jemaah. Ya, kalau kita perhatikan misalnya bagaimana para ulama, para kiai itu wara. Mereka itu hati-hati terhadap barang syubhat, apalagi barang haram. Barang syubhat itu sangat hati-hati. Ini sebagai pelajaran bagi kita bersama. Ada kiai yang kalau dia mendapatkan uang, itu dipilah. Dipilah. Ada istilahnya uang merah ya. Ada uang yang hijau. Jadi uang yang merah ini
dikategorikan uang yang tidak dikonsumsi oleh beliau. Dan uang ini ditaruh di tempat khusus. Nah, uang yang hijau ini adalah uang yang didapatkan oleh beliau sendiri dengan cara bertani, khususnya menanam padi, menanam ya pertanian lah. Setelah itu beliau makan untuk dimakan. Tapi kalau dikasih orang, apalagi orang ini nggak jelas, ini diterima, tapi ditaruh di tempat yang tersendiri. Sehingga nanti ini akan dipergunakan bukan untuk pakaiannya, apalagi untuk makanannya, tapi biasanya dipakai untuk fasilitas umum saja. Ya setingkat itu ada kiai yang sangat hati-hati terhadap makanan. Karena tadi, waman tarokal haram, barang siapa meninggalkan barang haram, baik itu makanan atau pakaian atau yang lain ya, wa akalal halal, dan kemudian dia makan barang halal, makanan yang halal, maka pikirannya itu akan menjadi bersih para jemaah sekalian. Sehingga dia mampu berpikir tentang ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah itu menunjukkan adanya Allah, menunjukkan esanya Allah, menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan bahwasanya Allah itu tahu segala sesuatu. Ini para jemaah sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar apa? Agar kita itu makan makanan yang halal. Pengaruh daripada makanan halal ini diantaranya di dalam kitab Bahjatul Wasail itu, wabil jumlah, pada kesimpulannya, wa jami'ul ma'asil lati yaf'alul 'abdu, maka seluruh maksiat yang dilakukan oleh hambanya Allah itu innama sababuha aklul haram, sebabnya adalah makanan haram. Ini sebabnya adalah makanan. Faman akalal haram, barang siapa makan barang haram, wa talaba ay ya'mala ta'at, kemudian dia bermaksud mengerjakan taat, melakukan ibadah, maka faqad romal muhal, maka dia telah bermaksud melakukan sesuatu yang mustahil. Ini para jemaah sekalian. Subhanallah. Jadi pengaruh daripada makan. Termasuk ibadah kita, semangat dan tidak semangat itu juga dipengaruhi oleh makanan. Ini para jemaah. Itu ya hati-hati kita. Jangan sampai kita itu sembarangan dengan makanan. Sembarangan terhadap makanan. Para jemaah, misalnya di dalam kitab ini disebutkan orang yang bertafakur tentang ciptaan Allah, kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Maha tahu segalanya, dan bisa menghidupkan orang yang mati. Misalnya para jemaah sekalian, di dalam kitab di sini disebutkan wadzalika bi an ta'ammalah. Demikian ini dengan cara dia itu berpikir tentang apa? Dan bertadabbur dengan akalnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita, menciptakan diri kita ini dari setetes air hina, yakni air mani. Kemudian di dalam rahim ibu kita menjadi 40 hari yang pertama menjadi mani, 40 hari yang kedua menjadi darah, 40 hari yang ketiga adalah menjadi segumpal daging.
Nah, para jemaah sekalian harus berpikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari sana itu diciptakan oleh Allah ada tulangnya ya, ada dagingnya, ada otot-ototnya, semualah, rambutnya. Allah ciptakan kemudian mata kita, ada hidung ya. Kemudian ada mulut, ada kuping dengan kesempurnaan fi ahsani taqwim. Kemudian Allah menciptakan jalan keluar, ya ini mudah melahirkan. Ya padahal izin ya. Kalau kita pikirkan dari lubang yang kecil, yang keluar itu subhanallah. Kita saja kencing batu kecil saja sakitnya luar biasa. Ini anak ya, kadang-kadang sampai 3 kilo, 4 kilo. Waduh, subhanallah. Sumasabila yassarah. Memang Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu jalan keluar. Ya, cuma sekarang saja seakan-akan nggak bisa melahirkan kecuali dengan cara sesar semua. Dulu-dulu kan nggak begitu. Ini memang Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan keluarnya sehingga seorang ibu bisa melahirkan semua kita ini. Nah ini para jemaah sekalian. Tsumma sahhala al-khuruj lil janin min batni ummihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi ilham ya. Ada semacam dorongan dari ibu untuk sayang kepada anaknya, semua ibu ini, siapapun dia. Sehingga dia menyusui. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan sistem ibu itu, seorang ibu akan keluar ASI air susu ibu. Nah ini. Dan pada saat itu dia nggak bisa makan, nggak bisa mengunyah. Memang anak kecil nggak punya gigi kan? Nah, kemudian muncullah gigi. Karena pertama kali nggak muncul gigi, akhirnya dikasih air susu itu, air ASI itu. Ini para jemaah sekalian. Kemudian diciptakanlah gigi. Kemudian gigi anak ini ya nanti akan rontok ganti kepada gigi yang akan menjadi gigi dewasa, gampangnya begitu. Ketika umur sudah sekitar 7 tahun ya, maka giginya itu rontok, kemudian tumbuh lagi. Nah ini menjadi pemikiran kita bersama lah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari kecil menjadi besar lagi, makin tua. Kemudian kalau sudah pada puncaknya dia akan menurun lagi, dan akhirnya dia akan seperti anak kecil, pikun, nggak tahu apa-apa. Ini menjadi pemikiran kita bersama, menjadi bahan pemikiran kita bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu menghidupkan kita walaupun kita sudah berpikir mati, nggak bakalan, sudah jadi tanah. Nah, kalau untuk menghidupkan kembali kita itu, menghidupkan kembali yang dulunya pernah ada dan dihidupkan kembali kan tentunya lebih mudah. Ini harus dipikir begitu. Kalau Allah menciptakan dulu dari tidak ada menjadi ada, itu bagi Allah mudah saja, bisa saja. Maka para jemaah sekalian, apalagi hanya mengulangi yang pernah sudah ada, kan lebih mudah aturan. Itu harus jadi pemikiran kita. Ini para jemaah. Demikian juga kalau kita berpikir tentang rambut, ya, kuku. Bagaimana rambut itu? Di saat jatuh, ya dipotong oleh kita, tumbuh kembali. Ini usus rambut dan kuku misalnya. Tidak anggota badan yang lain. Tidak anggota yang lain. Jadi, kalau misalnya
Apa yang tidak memanjang itu ya misalnya kaki kita, tangan kita. Tapi kuku ini bisa memanjang, kan? Dipotong memanjang. Siapa yang mengatur itu coba? Ini di wafi anfusikum, di dalam diri kita yang menjadi ayat Allah. Di dalam diri kita itu menjadi ayat Allah. Adanya Allah. Keberadaan Allah. Sudah cukup. Demikian juga kalau kita bertafakur para jemaah sekalian berkaitan dengan al-lail wan nahar. Jadi siang dan malam bagaimana saling bergantian. Pagi ini kita menemukan matahari makin siang, makin siang, makin siang memuncak, kemudian sampailah zuhur, kemudian turun lagi, turun lagi, turun lagi, akhirnya matahari itu terbenam di pembaringannya. Dan ini siapa yang menggerakkan itu semua? Rutinitas itu. Subhanallah. Siang dan malam. Termasuk matahari dan bulan, kemudian bintang. Kemudian kita lihat bagaimana yang namanya awan, hujan, datang dan pergi itu semuanya. Subhanallah. Termasuk, coba pikirkan secara teliti. Ya ini bulan misalnya. Setiap bulan itu berganti. Muncullah hilal, makin besar, makin membesar, makin membesar, menjadi purnama bulan itu. Kemudian setelah sempurna, berkurang, 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 akhirnya hilang, dan pada tanggal 1 muncul lagi. Begitu rutinitasnya. Kalau matahari kan setiap hari. Nah ini jadi pemikiran. Oh, ini ada terjadi, bukan terjadi dengan dirinya sendiri, pasti ada yang menggerakkan. Ini para jemaah sekalian. Sehingga planet yang bernama matahari, bulan, bintang, dan planet-planet yang lain tidak bertabrakan itu menjadi pemikiran kita. Pemikiran untuk apa? Bahwasanya adanya Allah yang menciptakan itu semua. Juga kita bisa melihat misalnya bumi. Bumi itu yang kita lihat sebelum dicor oleh manusia, sebelum diaspal ya, itu kan tidak terlalu keras, tidak terlalu lunak. Kalau terlalu keras akhirnya tidak bisa ditanami. Kalau terlalu lunak, gembur gitu, akhirnya tidak bisa dilewati. Dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dari bumi itu tumbuh-tumbuhan. Asalnya tidak ada menjadi ada. Makin besar, makin besar. Kemudian berbuah. Kemudian berbuah. Tumbuh, tumbuh, tumbuh. Mati, tambah habis, kemudian mati. Lah ini para jemaah sekalian. Kehidupan kita juga demikian. Ya mulai dari kecil. Makin dewasa. Kemudian sampai kepada umur. Dimana kita syukur-syukurnya, sehat-sehatnya, jaya-jayanya. Pada satu saat meredup lagi. Kemudian kita sakit. Ya sudah banyak penyakit-penyakit yang hinggap. Makin hari makin tulang-tulang makin ya ngilu. Giginya sudah mulai rontok. Kemudian kulitnya menjadi keriput. Ini ya sama lah dengan siang, malam, matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Semacam itu para jemaah sekalian. Nah ini setelah tumbuhan itu mati, misalnya tidak dimakan oleh manusia, maka dia akan runtuh, dia akan tumbuh lagi, begitu, tumbuh lagi, kemudian dia akan mati lagi, tumbuh lagi. Nah ini para jemaah sekalian. Fa'alal abdi, maka bagi seorang hamba Allah, kita ini bersama ya, hendaknya memperbanyak tafakkur semacam ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi berpikir, bertafakkur tentang ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi ini. Nah, kalau kita melakukan perjalanan kemanapun,
Ini harusnya ke sana arahnya. Tadabbur alam, tafakkur. Jadi berpikirlah. Oh, bagaimana berpikirnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Itu mampu. Jadi kalau Allah mengatakan suatu saat kita ini akan mati dan kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Yang baik akan masuk surga, yang jahat akan masuk neraka. Ini menjadi kuat iman kita ketika melihat fenomena alam itu. Ini para jemaah sekalian. Oh, subhanallah. Sehingga iman kita menjadi kuat. Menjadi kuat. Iman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mampu menghidupkan kembali kita setelah mati. Dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita dan kita akan dibalas dengan amal perbuatan kita. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan tunjukkan ayatku kepada mereka, manusia ini. Bahwasanya Allah itu ada. Allah itu satu. Allah itu kuasa. Membalas terhadap apa yang kamu lakukan. Allah itu kuasa menghidupkan lagi kita. Dan itu janji Allah. Sehingga alam semesta itu menjadi ayat terhadap keberadaan Allah. Kalau sudah begitu, kita ini imannya akan menjadi kuat para jemaah sekalian. Kalau sudah kuat, kita ini akan bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu tujuan daripada tafakkur. Berpikir tentang ciptaan Allah, karena memang diperintah oleh Rasulullah. Tafakkaru fil khalqi, berpikirlah kamu tentang makhluk Allah. Wala tatafakkaru fil khaliq, jangan kau berpikir tentang Allah. Al-Khaliq, zat yang menciptakan Allah. Kenapa? Fa innakum la taqdiruna qadra. Kamu enggak bakalan. Jadi untuk mengetahui hakikatnya Allah enggak bakalan mampu. Kita mengetahui lewat sifat-sifatnya. Kita melalui ayat-ayatnya. Tanda-tanda keberadaannya. Ya sama dengan kalau saya misalnya saya akan mengatakan, oh tadi di rumah ini ada tamu misalnya. Kepada istri saya, keluarga saya akan bilang, tadi ada tamu ya? Lo kok tahu? Padahal saya tidak melihat CCTV, enggak. Kok tahu ada tamu? Itu ada puntung rokok. Lo kok bisa? Saya kan yang ngerokok misalnya. Berarti tadi ada tamu. Oh ya. Jadi adanya puntung rokok itu sebagai bukti adanya seseorang. Demikian juga kalau kita mengatakan langit dan bumi dan seisinya itu, apapun, itu ya ciptaan Allah, menunjukkan adanya Allah. Karena nggak mungkin ada sendiri, nggak mungkin wujud sendiri, pasti ada yang menciptakan. Nah ini para jemaah sekalian, kalau sudah tahu begitu, oh berarti ada Allah. Siang, malam, ya, matahari datang dan pergi. Subhanallah. Manusia juga begitu. Tumbuh-tumbuhan, tumbuh, kemudian segar, berbuah, matang, kemudian layu. Matahari juga begitu. Dari pagi menjadi siang, kemudian turun, terbenam. Bulan juga demikian, 1 bulan. Dari mulai tanggal 1 naik, sempurna, kemudian menjadi purnama, turun lagi menjadi hilang. Manusia, saya sama dengan saudara. Dari kecil makin besar, makin dewasa, sempurna, jaya, gagah, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, pada puncak kejayaannya menurun lagi.
sampai kita menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Dan ini berangkat daripada makanan. Sekali lagi, barang siapa meninggalkan barang haram, baik makanan maupun pakaian, dan kemudian dia makan barang yang halal, maka pikirannya, akalnya itu sofat, akan menjadi bening, akan menjadi bersih. Sehingga dia akan mampu bertafakur terhadap ciptaan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan terima kasih pada para jemaah dimanapun saja berada atas perhatiannya. Dan saya perhatikan ini banyak yang mengikuti pengajian ini. Sekali lagi semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.